Santo Yohanes Paulus II ketika masih menjabat sebagai seorang paus pernah menuliskan surat khusus kepada para perempuan. Karena para perempuan adalah para putri dan juga para saudari yang telah menghantarkan kekayaan dan kehalusan perasaannya, intuisi, kemurahan hatinya, dan juga kesetiaannya masuk ke dalam jantung keluarga dan kemudian berlanjut masuk ke dalam seluruh masyarakat. Beliau juga berterima kasih kepada para perempuan yang bekerja karena mereka telah aktif dalam berbagai bidang kehidupan sosial, ekonomi, budaya, seni, dan juga politik dengan memberikan diri mereka. Dan pemberian diri ini sangat diperlukan bagi perkembangan suatu budaya yang menyatukan antara akal budi dan perasaan kepada suatu model hidup yang senantiasa terbuka pada pemahaman misteri dan juga pada pembentukan struktur ekonomi dan politik yang lebih berguna bagi umat manusia. Bapak Suci juga berterima kasih kepada para perempuan karena kekuatannya yaitu memahami, memperkaya pemahaman dunia dan juga membantu mewujudkan hubungan relasi antar pribadi manusia menjadi semakin jujur, semakin tulus, dan semakin otentik. Halo, Shalom, apa kabar? Salam sehat buat kita semua. Beberapa waktu yang lalu saya diminta untuk membawakan satu tema, yaitu tentang online dating atau dating ataupun berkenalan, membangun relasi lewat sarana internet ataupun sebuah aplikasi. Nah, nggak kebetulan beberapa teman saya juga pernah menggunakan jasa seperti ini, dan ada juga di antara sahabat saya yang berhasil akhirnya mendapatkan suami, tetapi juga ada yang tidak berhasil. Bahkan juga saya banyak mendengar juga berita-berita bahwa mereka yang mengalami penipuan justru lewat online dating seperti ini, di mana mereka tertipu secara finansial, dan juga ada orang yang saya kenal juga yang akhirnya kehilangan keperawanan ketika dia melakukan online dating yang seperti ini. Sehingga dari sini kita bisa melihat bahwa ada kelebihan dan juga ada kekurangan, dan untuk itu maka kita sebagai perempuan maka perlu menjadi lebih berhati-hati ketika kita mengambil keputusan untuk membangun relasi lewat dating online yang seperti ini. Dari hasil research tahun 2020 yang diadakan oleh Pew Research Center, ada sekitar 30% orang dewasa di Amerika yang menggunakan jasa dating online. 12% diantaranya akhirnya mendapatkan jodoh atau pasangan hidup, dan mayoritas mendapatkan pengalaman yang positif. Namun 30% sekalipun mereka menyatakan tidak berminat, tetapi mereka tetap dihubungi. Sementara 35% diantaranya menerima pesan-pesan yang tidak senonoh ataupun gambar-gambar porno begitu ya. Dan 28% pernah dipanggil dengan nama yang tidak sopan, sementara ada 9% yang mendapatkan ancaman secara fisik. Nah, di sini kita melihat dari hasil riset yang dilakukan oleh Kaspersky.com bahwa dari mereka yang melakukan dating online itu yang hanya untuk fun itu ada sekitar 48% secara keseluruhan, di mana lelaki lebih besar yaitu 51%, sementara yang perempuan 43%. Untuk mencari teman,
berimbang ya antara yang lelaki dengan yang perempuan, sama-sama 41%. Dan untuk having a good time dengan orang-orang yang mereka tertarik, 28% dari lelaki, sementara yang perempuan 18%. Untuk menemukan partner ya atau pasangan, 20% dari lelaki, sementara yang perempuan 17%. Ada juga yang mengikuti dating online ini untuk hubungan seks ya, sekitar 13% secara keseluruhan, di mana lelaki lebih besar yaitu 18%, sementara yang perempuan hanya 5%. Untuk menemukan pasangan hidup dalam perkawinan, 12% untuk lelaki, perempuannya 10%. Dan bahkan ada alasan-alasan yang lain ya, yang kita bisa lihat di sini. Ada juga yang pasangannya ingin tahu apakah partnernya itu selingkuh atau enggak ya. Jadi rupanya bisa ketahuan juga dengan mengikuti dating online ini. Di awal tahun ini Netflix mengeluarkan sebuah film dokumentasi tentang online dating ya, di mana film ini berjudul Tinder Swindler. Tinder sendiri adalah salah satu aplikasi online dating yang paling tinggi digunakan di hampir di seluruh dunia, dan ternyata ada kasus yang kemudian diangkat oleh Netflix, dan dari film inilah kita akan coba untuk melihatnya. Tinder Swindler adalah film dokumenter dari Inggris yang disutradarai oleh Felicity Morris, dirilis di Netflix pada tanggal 2 Februari 2022. Sudah ditonton oleh sekitar 45,8 juta jam secara global pada waktu seminggu pertama setelah dirilis, dan mencapai 10 besar di Netflix dari 92 negara. Film dokumenter ini menceritakan penipuan yang dilakukan oleh seorang cowok, namanya adalah Simon Levy. Dia mengakunya bernama Simon Levy, seorang anak dari bilioner pedagang berlian di Israel. Sementara nama asli sebenarnya adalah Simon Hayut. Ya, ini dia sosok orangnya, di mana dalam tampilan sosial medianya dia selalu menunjukkan penampilan sebagai rich man ya, laki-laki yang kaya. Dan dia menggunakan aplikasi kencan Tinder untuk berkenalan dengan para perempuan yang menjadi korbannya, di mana dia melakukan manipulasi secara emosional kepada para perempuan ini. Tujuan dari manipulasi yang dilakukan oleh Simon Hayut adalah untuk mendukung gaya hidup mewahnya, di mana dia sering melakukan perjalanan berkeliling Eropa dengan menggunakan pesawat jet pribadi dan juga mobil-mobil mewah, dan juga dia tinggal di hotel-hotel mewah berbintang 5 lainnya. Dia juga senang melakukan perjalanan dengan kapal pesiar dan membeli pakaian serta aksesoris bermerek ya. Hasil dari penipuannya ini, dia berhasil meraih sekitar 10 juta dolar dari para perempuan yang dikencaninya itu. Jadi caranya dia menggunakan uang dari perempuan yang dia kencani untuk menjebak perempuan berikutnya ya, sehingga perempuan berikutnya percaya bahwa dia adalah orang kaya. Lalu kemudian setelah dia mendapatkan uang dari perempuan yang berikutnya, maka dia akan menjebak perempuan yang lain lagi. Manipulasi secara emosional yang dilakukan oleh Simon yang pertama adalah lewat yang disebut dengan istilah love bombing ya, atau ngebom dengan cinta gitu ya.
Caranya dia banyak memberikan hadiah-hadiah mahal, mengirimkan hadiah-hadiah mahal kepada perempuan yang akan dijebaknya, lalu kemudian memberikan pujian-pujian ya, sehingga perasaan perempuan itu berbunga-bunga, sehingga perempuan itu merasa dimabuk cinta, dan dia juga akan menuntut perhatian yang tidak terbagi ya, sehingga perhatian si perempuan ini hanya tertuju kepada dia, dan dia mengatakan bahwa perempuan ini adalah soulmate atau belahan jiwanya, sehingga dia menuntut komitmen ya, bahwa hanya memiliki relasi dengan Simon saja. Setelah perempuan itu mau berkomitmen bahwa hanya membangun relasi dengan Simon saja, maka dia mulai melakukan manipulasi emosional berikutnya, yaitu dengan mulai berbohong ya. Dia berbohong bahwa dia memiliki musuh karena dia berbisnis berlian ya, diamond. Sehingga untuk itu dia harus bersembunyi dan dia tidak bisa menggunakan kartu kreditnya ataupun menghubungi keluarganya karena musuhnya itu adalah mafia ya, sehingga dia harus berhati-hati. Dan dia juga kemudian setelah bangun komitmen lewat hubungan seksual, tidur bersama, di situ juga dia berpura-pura mengatakan bahwa dia pernah di penjara, lalu kemudian menggunakan kisah-kisah yang memunculkan rasa simpati dari hati dari para korbannya ini. Bahkan ketika akhirnya korbannya ini pun menyadari, maka langkah berikutnya yang dilakukan oleh Simon adalah dia melakukan gaslighting ya. Bahkan ketika akhirnya korbannya ini pun menyadari, maka gaslighting adalah sebuah tindakan memanipulasi dari seseorang kepada orang lain dengan memaksa si korban untuk akhirnya mempertanyakan pikiran-pikirannya sendiri, perasaan-perasaannya, dan juga peristiwa-peristiwa yang sedang dialaminya itu. Manipulasi secara emosional yang lain yang dilakukan adalah dengan silent treatment atau mendiamkan si korban sehingga merasa bersalah, dan itu membuat akhirnya si pelaku mendapatkan apa yang dia inginkan. Setelah nonton filmnya, maka saya mendapatkan 7 inspirasi dalam konteks iman Kristiani yang semoga 7 inspirasi ini bisa memperkaya teman-teman, khususnya para perempuan yang terlibat di dalam dating online. Kita akan mulai dari inspirasi yang pertama. Inspirasi yang pertama adalah seorang perempuan harus menyadari bahwa martabatnya ditentukan dari dirinya sendiri. Martabatnya bukan ditentukan oleh orang lain, bukan oleh seorang lelaki, bukan juga ditentukan oleh status atau posisi dan juga kekayaannya atau hal-hal lain di luar dari dirinya sendiri. Dari film dokumenter Tinder Swindler ini kita bisa mendapatkan inspirasi bahwa mengharapkan kebahagiaan dari manusia, khususnya di sini dari seorang lelaki, entah seberapa tampan dan kayanya dia, tetap bisa mengecewakan bahkan sampai sangat merugikan. Tetapi Santo Yohanes Paulus II pernah berpesan untuk orang-orang muda bahwa ketika kamu mencari kebahagiaan, sebenarnya kamu sedang mencari Yesus. Dan Yesus sendiri menantimu ketika tidak ada lagi yang bisa memuaskan jiwamu. Entah seberapa tampan dan kayanya dia, tetap bisa Inspirasi kedua dari film ini adalah jangan berhutang untuk orang lain.
Keuangan juga tidak perlu digabung, terutama pada tingkat-tingkat awal dari relasi itu sendiri. Lebih baik uangnya disimpan untuk kebutuhan di masa-masa yang sulit, dan juga jangan membuat keputusan dalam situasi yang terdesak. Inspirasi seberapapun kita begitu jatuh cinta ataupun begitu tergila-gila dengan seseorang, kalau ternyata kamu begitu sayang kepada dia dan ingin membantunya secara finansial, maka janganlah membantu dengan kredit card ya, dengan kartu kredit. Tapi berilah uang cash, karena dengan memberikan uang cash kita sendiri terasa sakitnya ya, karena harus mengeluarkan uangnya. Atau juga bisa dengan cara lain, dengan memberikan waktu menolong dia secara fisik. Misalkan dengan memberi nasihat, bimbingan, petunjuk, ataupun bantuan-bantuan yang lain dari skill atau keahlianmu dalam bidang keuangan misalnya. Dan tentu saja janganlah mengharapkan balasan, tetapi berikanlah bantuan itu secara tulus dan ikhlas. Inspirasi yang ketiga adalah jatuh cinta itu tidak selamanya, tetapi cinta perlu diuji lewat waktu. Sehingga janganlah membuat keputusan yang menentukan dampak di masa depan bila suasana hati kita sedang tidak netral, entah itu terlalu gembira ataupun terlalu sedih. Situs online dating atau situs kencan eHarmony tahun 2013 pernah mengadakan survei bersama YouGov untuk melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam kencan pertama seseorang bisa jatuh cinta sampai kemudian mengatakan aku mencintaimu atau I love you. Lelaki membutuhkan waktu 88 hari, sedangkan perempuan membutuhkan 134 hari. Artinya masih cukup banyak waktu bagi perempuan untuk bisa berpikir secara jernih sebelum mengambil keputusan-keputusan yang bisa membawa dampak di masa depan. Inspirasi yang keempat adalah kamu harus memiliki batasan-batasan di dalam relasimu itu. Jangan membagikan informasi pribadi, misalnya seperti yang dilakukan oleh Cecilia dalam film Tinder Swindler ini. Dia memberikan informasi alamat rumah orang tuanya dan juga nomor telepon rumahnya, sehingga ketika dia mengakhiri relasi itu, maka si cowok ini atau Simon ini mengejar dia sampai ke rumah orang tuanya dengan menteror lewat telepon rumahnya. Batasan-batasan lain juga seperti menentukan batas waktu dalam relasi itu. Karena kalau kamu bertahun-tahun menunggu kejelasan relasinya akan dibawa ke arah mana, ini tentu saja sedikit atau banyak akan membuat kesehatan mentalmu sendiri sebagai seorang perempuan menjadi terganggu. Batasan lain adalah dengan menerapkan piramida relasi dalam hubunganmu itu. Lihat penjelasan saya tentang piramida relasi dalam video yang berjudul Cinta Adalah Permainan yang Kejam. Linknya akan saya tautkan pada bagian deskripsi di bawah ini. Juga jangan lupa untuk menghilangkan semua kontak komunikasi antara kamu dengan dia bila ternyata kamu tidak tertarik atau tidak ingin melanjutkan relasi itu. Inspirasi yang kelima adalah sesama perempuan perlu saling menolong dan juga saling mendukung satu sama lain. Ini kuat terlihat di dalam film dokumenter Tinder Swindler ini.
Karena ada pepatah yang berkata bahwa para perempuan itu biasanya akan saling menjatuhkan ketika menyangkut hal yang bisa membuat dirinya hamil. Artinya, bila hal itu berhubungan dengan masalah lelaki. Persaingan antar perempuan yang seperti itu bisa kita lihat dalam banyak film-film, sinetron, drama Korea, atau bahkan dalam kehidupan nyata di sekitar kita. Juga bisa kita temukan dalam kisah-kisah di Perjanjian Lama dalam kitab suci, seperti kisah antara Hana dan Penina, kisah Lea dengan Ribka, atau bahkan juga kisah Batseba, sang pelakor misalnya. Tetapi dalam film dokumenter Tinder Swindler ini diperlihatkan justru para perempuan itu saling mendukung satu sama lain untuk akhirnya bisa bersama-sama membawa lelaki jahat itu tertangkap dan masuk ke dalam penjara. Mereka tidak saling bersaing, saling menjatuhkan, atau menyalahkan sesama perempuan, melainkan lewat peristiwa menyakitkan itu membuat mereka justru menjalin persahabatan. Inspirasi yang keenam adalah berani mengambil tanggung jawab pribadi. Pada bagian akhir dari filmnya, Cecilia yang harus akhirnya berhutang kartu kredit sebesar $250.000 ditanya oleh pewawancara apakah sekarang dia menyalahkan aplikasi Tinder. Maka ini adalah jawaban dari Cecilia. Saya tidak menyalahkan aplikasi Tinder karena peristiwa ini. Karena kita adalah pribadi yang mencintai dan saya tidak mau pribadi saya berubah oleh karena peristiwa ini. Karena mencintai adalah hal yang indah. Karena itu tetaplah mengasihi walaupun orang yang kita kasihi itu menyakitimu. Jawabannya itu menunjukkan bahwa Cecilia mengambil tanggung jawab atas kesalahannya, dan dia tidak melemparkan kesalahan itu kepada orang lain ataupun kepada aplikasi Tinder, dan tidak juga tenggelam dalam kepahitan terhadap lelaki sehingga dia tidak mau lagi terbuka terhadap relasi atau tidak percaya lagi pada cinta. Sampai saat video ini ditayangkan pun Cecilia tetap harus membayar hutang-hutangnya kepada bank. Yang ketujuh, milikilah support system yang baik dalam hidupmu. Yang ketujuh, support system terdiri dari mereka yang ada dalam kehidupanmu, yaitu mereka yang mampu memahamimu, memberimu semangat, dan selalu peduli terhadap setiap keadaan yang kamu alami, baik itu keadaan yang menyenangkan maupun yang menyulitkan. Support system ini bisa anggota keluargamu, sahabat, teman atau rekan kerja yang bisa kamu percaya, pembimbing rohani, ataupun juga orang-orang yang ada dalam komunitasmu di mana kamu berbagi hidup dengan mereka. Kalau dalam film Tinder Swindler ini kita melihat karena para perempuan ini dari Eropa dan mungkin mereka terbiasa mandiri sehingga tidak terlihat dalam kehidupan mereka memiliki support system yang baik. Dan ini bisa menjadi sebuah pelajaran bagi kita perempuan di mana ketika kita menghadapi apapun dalam kehidupan kita maka kita juga perlu menceritakannya secara jujur kepada orang-orang yang bisa kita percayai sehingga mereka bisa memberikan pandangan ataupun masukan yang ketika kita menghadapi peristiwa itu kita tidak bisa melihatnya secara jernih. Nah teman-teman, semoga 7 inspirasi ini bisa membantu dan juga memperkaya teman-teman yang saat ini terlibat di dalam dating online. Dan harapan doa saya akhirnya teman-teman menemukan pasangan hidup dan memenuhi kehendak Allah di dalam
kehidupan teman-teman semua. Jangan lupa sebagai yang terakhir renungkan pesan yang satu ini.